Gini deh, lupain semua yang kamu tahu soal jadi YouTuber. Kenapa? Karena di tahun 2026, permainannya udah beda total. Ini bukan lagi soal siapa yang punya kamera paling canggih, tapi soal siapa yang paling cerdik pakai teknologi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya bakal bongkar alat-alat AI rahasia yang bakal mengubah cara kamu bikin konten, cara kamu dapetin penonton, dan ujung-ujungnya mendominasi YouTube. Siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita ngomongin alat-alatnya, kita harus paham dulu panggungnya kayak apa. YouTube di tahun 2026 itu bukan lagi platform yang sama kayak yang kita kenal dulu. Ini bukan sekedar situs buat nonton video iseng. Oh bukan, ini udah jadi TV baru di setiap ruang keluarga. Artinya apa? Kesempatannya makin gede, tapi ya saingannya juga makin gila. Dan ini bukan asumsi ya, lihat aja angka ini. Pertengahan 2025 aja, YouTube udah nyuri 12,5% dari seluruh waktu nonton TV. Itu lebih tinggi dari platform streaming manapun. Artinya, penonton kamu itu sekarang beneran fokus. Perhatian mereka itu ada di sini, di YouTube. Ini panggung utamanya, bukan lagi panggung sampingan. Nah, yang seru, di tengah dominasi global itu, kreativitas lokal kita justru meledak. Di Indonesia aja, kita lihat ada dua fenomena gokil. Pertama ada Hipdut, gabungan super keren antara dangdut dan hip-hop yang langsung ngerajain tangga lagu. Terus, ada juga konten anomali, di mana para kreator pakai AI buat bikin karakter-karakter aneh bin ajaib, yang akhirnya memicu tren budaya internet yang kita kenal sebagai brain rot. Aneh tapi bikin nagih. Tapi, dengan panggung segede ini, muncullah satu dilema besar buat setiap kreator. Mending mana? Ngejar jutaan penonton baru atau ngebangun komunitas yang super loyal? Jawabannya, ternyata ada di cara kamu mainin dua format video yang sebenarnya saling bertolak belakang. Oke, kita bedah ya. Anggap aja YouTube Shorts itu kayak roket peluncur kamu. Tujuannya satu, ngenalin kamu ke jutaan orang baru secepat kilat. Nah, kalau video panjang, itu kayak pohon duit kamu. Disinilah kamu nanam akar komunitas yang kuat dan tentunya panen pendapatan yang serius. Perbedaannya kelihatan jelas banget kalau kita lihat datanya. Soal duit, Shorts itu dibayar dari dana bersama istilahnya. Kayak tatuk kue iklan yang dibagi-bagi ke semua kreator. Jadi ya hasilnya lebih kecil. Bandingin sama video panjang yang bisa bayar kamu sampai $30 per 1000 tayang dari iklan langsung. Strateginya juga beda. Shorts butuh penonton nonton sampai detik terakhir, sementara video panjang butuh mereka nonton selama mungkin. Beda banget kan? Jadi, apa rahasianya? Jangan pilih salah satu, gabungin keduanya. Data udah ngebuktiin, kreator yang pintar pakai Shorts sebagai umpan buat narik orang ke video panjang mereka, pertumbuhannya 41% lebih cepat. Inilah strategi yang jadi pemenang di tahun 2026. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya bisa ngelakuin dua-duanya tanpa harus kerja 24 jam non-stop? Jawabannya cuma satu kata, AI. Kecerdasan buatan. Ini bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi asisten super kamu yang siap ngebuka pintu ke produktivitas dan kreativitas yang, ya, tanpa batas. Oke, sebelum kita bongkar satu persatu alatnya, pahami dulu kenapa ini disebut revolusi. AI itu ngasih kamu kecepatan super, motong biaya produksi yang biasanya mahal banget, ngebuka kemungkinan kreatif yang dulu cuma bisa diimpiin, dan yang paling penting AI bikin semuanya jadi gampang banget, sampai siapapun bisa bikin konten sekelas profesional. Oke, saatnya kita lihat persenjataannya. Kategori pertama, kita sebut aja suite lengkap. Contohnya CapCut. Coba bayangin, kamu punya ide, kamu ngomongin ide itu, dan AI langsung bikinin skripnya, bikinin sulis suaranya, bahkan sampai bikinin avatar digital buat kamu. Ini bukan lagi aplikasi edit video biasa, ini udah kayak studio produksi Hollywood di dalam kantong kamu. Kategori kedua, ini soal kerja cerdas, bukan kerja keras. Namanya repurposing. Alat kayak Pictory dan Lumen 5 ini jenius banget. Mereka bisa baca artikel blog kamu atau dengerin podcast kamu, terus secara ajaib ngubah itu jadi puluhan klip pendek yang siap viral. Ini cara kamu ngisi jadwal konten hibrida tanpa pusing 7 keliling. Males atau mungkin nggak pede tampil di depan kamera? Nggak masalah. Sekarang ada avatar AI foto realistis dari Synthesia atau HeyGen. Kamu tinggal ketik skripnya, dan presenter digital yang kelihatannya nyata banget bakal nyampein pesanmu dengan sempurna. Udah gitu, dukungannya lebih dari 140 bahasa. Kamu bisa naklukin dunia tanpa perlu nyalain kamera sama sekali. Butuh visual yang bikin orang melongo? Lupakan stok video yang gitu-gitu aja. Dengan generator teks ke video kayak Sora 2 dan Veo 31, kamu adalah sutradaranya. Tinggal ketik aja, seekor gajah bermain catur di Mars, dan AI bakal bikinin B-roll sinematik yang mustahil. Ini adalah akhir dari era stok video. Jadi biar gampang ingatnya, ini rangkuman singkatnya. Butuh satu alat yang bisa semuanya?
pilih CapCut. Mau ngubah konten lama jadi baru, pakai Pictory. Mau bikin video tanpa nunjukin muka, Synthesia jagonya. Dan buat visual sekelas film, Sora dan Veo jawabannya. Tinggal pilih senjata mana yang paling pas buat gaya bertarung kamu. Sejauh ini kita baru ngomongin soal produktivitas. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi yang lagi terjadi. AI itu bukan lagi cuma sekedar asisten. Dia udah berevolusi jadi rekan kreatif yang bisa melahirkan bentuk-bentuk budaya dan seni yang benar-benar baru. Ingat tren anomali yang kita bahas di awal tadi? Nah, ini bukti nyatanya. Para kreator di Indonesia itu pakai alat-alat yang persis kayak yang baru kita bahas buat menciptakan karakter-karakter surreal yang aneh itu. Ini bukan lagi sekedar video, ini udah jadi gerakan budaya yang lahir dari barisan kode. Teknologi nggak cuma ngebantu tapi juga menginspirasi. Jadi, pesan utamanya apa? Kutipan ini ngerangkum semuanya. AI modern itu ada buat augmentasi, bukan buat menggantikan. Biarin AI yang ngurusin hal-hal teknis yang ngebosenin. Biar kamu bisa fokus ke satu-satunya hal yang nggak akan pernah bisa digantikan. Ide besar, strategi jenius, dan cerita yang menyentuh hati penonton. Lalu, strategi konten kamu seharusnya kayak gimana di tahun 2026? Sederhana, ini adalah tentang kemitraan. Intuisi kamu sebagai manusia dikalikan dengan kekuatan super dari mesin. Dan kalau cuma ada satu hal yang kamu ingat dari sini, tolong ingat ini. AI telah menghancurkan dilema antara shorts dan video panjang. Kamu nggak perlu lagi milih antara jangkauan atau kedalaman. Berkat AI, sekarang kamu bisa dapat dua-duanya. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Di dunia di mana AI bisa menciptakan hampir apa saja, tantangan terbesar kita bukan lagi soal teknis, tapi filosofis. Di tengah semua ini, apa sih yang bikin konten kamu tetap terasa manusia? Jawabannya ada di tangan kamu. Sampai jumpa di era baru kreativitas.